Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, patut kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di ruang seminar ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Pujiati MPD selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Cindio Sari Saragi dengan NPM 2213031084. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Minat Menjadi Guru terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Di sini, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses pendidikan, prestasi belajar mahasiswa merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari faktor pembelajaran yang dilaksanakan. Prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri manusia maupun dari lingkungan eksternal. Lingkungan belajar dan minat seseorang dalam suatu bidang studi atau karir merupakan dua faktor yang sering dianggap mempengaruhi kualitas hasil belajar. Lingkungan belajar yang kondusif, baik di dalam maupun di luar kelas, memiliki peranan penting dalam mendukung mahasiswa untuk belajar secara efektif. Lingkungan belajar yang mendukung seperti fasilitas pembelajaran yang memadai, suasana kelas yang kondusif, serta dukungan dari dosen dan teman sebaya dapat meningkatkan motivasi dan konsentrasi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebaliknya, lingkungan belajar yang kurang mendukung dapat menurunkan semangat belajar mahasiswa yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar mereka. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi sejumlah masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah lingkungan belajar saat ini sudah mendukung proses pembelajaran secara optimal? Yang kedua, bagaimana kualitas fasilitas, interaksi sosial, dan dukungan dosen terhadap keberhasilan belajar mahasiswa? Yang ketiga, seberapa besar mahasiswa pendidikan ekonomi memiliki minat untuk menjadi guru? Yang keempat, apakah rendahnya minat menjadi guru mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa? Yang kelima, apakah lingkungan belajar memiliki pengaruh langsung terhadap prestasi belajar mahasiswa? Yang keenam, apakah minat menjadi guru berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa? Dan yang terakhir, bagaimana interaksi antara lingkungan belajar dan minat menjadi guru dalam mempengaruhi prestasi belajar? Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi sejumlah rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Yang kedua, apakah ada pengaruh minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh secara simultan lingkungan belajar dan minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara simultan lingkungan belajar dan minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh lingkungan belajar dan minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang pendidikan. Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mendukung faktor-faktor peningkatan prestasi belajar mereka. Selain itu, dosen, pengelola program studi, dan institusi pendidikan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mengambil kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi akademik mahasiswa. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 dan 2024. Tempat penelitian yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Objek penelitiannya yaitu prestasi belajar sebagai
variabel Y, lingkungan belajar sebagai variabel X1, dan minat menjadi guru sebagai variabel X2. Ilmu penelitian menggunakan ilmu pendidikan ekonomi. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan apapun di sekitar yang mempengaruhi seseorang disebut lingkungan. Di sini menurut Hamalik 2012 dalam teori kognitif maupun teori behaviorisme sama-sama sepakat bahwa belajar tidak lepas dari interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Sedangkan menurut teori kognitif, pengetahuan dalam diri individu adalah akibat dari interaksi dengan lingkungan secara berkelanjutan. Minat menjadi guru, minat merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Minat merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan dan kebutuhan dirinya sendiri. Selanjutnya, prestasi belajar. Ngalim Purwanto berpendapat bahwa prestasi belajar adalah kemampuan maksimal dan tertinggi pada saat tertentu oleh seorang anak dalam rangka mengadakan hubungan dan reaksi yang akhirnya terjadi suatu proses perubahan untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 2019 yang berjudul Pengaruh Minat Menjadi Guru terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa di Fakultas Pendidikan. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Salim 2020 yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Minat Menjadi Guru terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Sari 2021 yang berjudul Interaksi Lingkungan Belajar dan Minat Menjadi Guru terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya di sini ada kerangka pikir. Jadi dalam penelitian ini, lingkungan belajar dan minat menjadi guru berperan sebagai individual maupun bersamaan dalam mempengaruhi prestasi belajar. Lingkungan yang baik dapat memperkuat minat mahasiswa dalam belajar, dan minat yang kuat dapat memaksimalkan potensi yang ditawarkan oleh lingkungan yang mendukung. Jadi kesimpulannya, semakin baik lingkungan belajar dan semakin tinggi minat menjadi guru, semakin baik pula prestasi belajar mahasiswa yang diharapkan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, H0, tidak ada pengaruh antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. H1, ada pengaruh antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang kedua, H0, tidak ada pengaruh antara minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. H1, ada pengaruh antara minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang ketiga, tidak ada pengaruh antara lingkungan belajar dan minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan H1, ada pengaruh antara lingkungan belajar dan minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif dan sistematis menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional. Jadi pendekatan korelasional digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana variabel-variabel yang diteliti saling berhubungan atau saling mempengaruhi satu sama lain, serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan sebanyak 150 orang merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023 dan 2024. Sampel dalam penelitian ini, sampelnya dapat dipilih menggunakan teknik sampling acak yang akan mewakili mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023 dan 2024. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas atau independent variabel di sini ada dua. Yang pertama, lingkungan belajar sebagai X1. Lingkungan belajar mengacu pada segala faktor yang ada di sekitar mahasiswa yang mempengaruhi proses belajar mereka, baik dari segi fisik, misalnya fasilitas kampus, ruang kelas, alat bantu belajar, maupun sosial seperti hubungan dengan dosen dan teman sekelas, suasana akademik, dukungan sosial, dan interaksi di dalam kelas.
Yang kedua, minat menjadi guru sebagai X2. Minat menjadi guru mengacu pada sejauh mana mahasiswa memiliki ketertarikan dan keinginan untuk berkarir di dunia pendidikan, khususnya sebagai seorang guru. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran yang diukur dengan indikator-indikator seperti nilai akademik, kemampuan memahami materi kuliah, serta pencapaian akademik lainnya yang relevan dengan kurikulum program studi pendidikan ekonomi di Universitas Lampung. Nah, variabel ini mencerminkan efek dari dua variabel bebas, yaitu variabel lingkungan belajar dan minat menjadi guru. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Menurut Sugiono 2018, observasi adalah teknik pengumpulan data yang punya ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain. Yang kedua, kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner ini adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga, ada dokumentasi. Menurut Sugiono 2018, dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Sebagai referensinya di sini ada Afrinal 2019, pengaruh kebiasaan belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran praktikum akuntansi jasa, dagang dan manufaktur siswa kelas 11 akuntansi keuangan lembaga di SMK Negeri 2 Pariaman tahun ajaran 2018-2019. Yang kedua ada Agusti IS 2020, pengaruh efikasi diri dan prestasi akademik terhadap kesiapan menjadi guru mahasiswa Stambuk 2016 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Yang ketiga ada Niagawan Agustian 2015, hubungan minat mahasiswa menjadi guru dengan prestasi belajar mahasiswa, Prodi S1 PTM. Yang ketiga ada Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif, kualitatif R dan D edisi ke-24. Yang terakhir ada Sugiono 2018, statistika untuk penelitian Bandung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat pagi semuanya.